Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to Nervi channel, learning English together with me, Nervi. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang regular and irregular verbs. Oke, sebelum kita menuju ke regular dan irregular verbs, kita bahas dulu apa itu verb. Nah, verb adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek atau kata yang menunjukkan peristiwa ataupun keadaan. Nah, kita sering menyebut verb itu dengan kata kerja atau predikat. Oke. Kemudian, types of verb. Jadi jenis verb ini banyak sekali ya. Sebelum ke regular dan irregular verb, kita bahas dulu jenis verb berdasarkan masanya atau waktu dalam penggunaan tensesnya. Yang pertama itu ada verb one. Verb one itu sering disebut dengan present verb. Nah, ini verb one biasanya digunakan dalam tenses present yang masa sekarang ya. Kemudian yang kedua ada verb to. Nah, verb to ini disebut dengan past verb. Sering digunakan dalam tenses simple past. Pokoknya yang past tenses menggunakan verb to. Kemudian yang ketiga yaitu verb three. Disebut dengan past participle. Nah, ini verb yang lebih lama lagi, verb three. Dan tenses yang sering digunakan juga lebih lama lagi seperti present perfect, kemudian past perfect, seperti itu. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini ada verb one, verb two, dan verb three. Oke, yang pertama yaitu verb one dari watch ya. Watch artinya menonton ya. Kemudian verb two-nya berubah menjadi watch. Kemudian verb three-nya berubah menjadi watch juga. Jadi verb 2 dan verb 3 dari watch itu sama, tinggal ditambah ed di belakangnya. Oke, ini kalau watch. Kemudian contoh kedua ada do. Verb 1 do, verb 2-nya berubah menjadi did, verb 3-nya berubah menjadi done. Do, did, done artinya melakukan. Oke, jadi ada perubahan semua dari verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Oke, kemudian contoh ketiga ada play. Nah, play ini verb 1, kemudian verb 2-nya berubah menjadi played, verb 3-nya berubah menjadi played. Nah, sama seperti watch di atas, hanya ditambah ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Play di sini artinya bermain, maaf. Oke, ini verb berdasarkan jenis verb berdasarkan masa ya. Kemudian langsung kita ke jenis verb berdasarkan pembentukan kata. Yang pertama ada regular verb dan yang kedua ada irregular verb. Nah, apa tuh regular verb? Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Nah, jadi beraturan ya, dan mayoritas verb 2 dan verb 3-nya berakhiran dengan d atau ed. Contohnya, example, verb 1 arrive, verb 2-nya berubah menjadi arrived, verb 3-nya berubah menjadi arrived. Oke, jadi verb 2 dan verb 3-nya hanya ditambah d di belakangnya. Oke. Kemudian ada contoh lagi talk. Talk berbicara. Verb 2-nya berubah menjadi talk, verb 3-nya berubah menjadi talk. Jadi verb 2 dan verb 3-nya hanya ditambah ed di belakangnya. Oke, jadi beraturan ya. Hanya ditambah d dan ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Seperti itu. Ini kalau regular verb. Kemudian kalau irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, example-nya, jadi verb 1 itu write, menulis ya. Kemudian verb 2-nya berubah menjadi wrote.
verb 3-nya berubah menjadi written. Nah, jadi untuk write ini verb 2 dan verb 3-nya berubah ya. Jadi tidak sama antara verb 1, verb 2 dan verb 3-nya. Write, wrote, written. Ini tidak beraturan kan? Kemudian contoh yang kedua ada go, artinya pergi. Berubah verb 2-nya menjadi went. Verb 3-nya berubah menjadi gone. Nah, antara verb 1, verb 2 dan verb 3-nya tidak beraturan juga. Mereka tidak sama. Go, went, gone. Oke. Kemudian contoh ketiga ada put, itu verb 1, dan verb 2-nya put, verb 3-nya juga put. Nah, ini bahkan tidak berubah sama sekali antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi memang tidak beraturan. Oke, kemudian ada contoh come, artinya datang. Verb 2-nya berubah menjadi came. Verb 3-nya berubah lagi menjadi come. Nah, ini tidak beraturan juga. Come, came, come. Oke. Paham ya teman-teman antara regular verb dan irregular verb? Kalau regular verb kata kerja yang beraturan dan irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk irregular verb ini kita harus menghafalnya karena tidak ada rumusnya. Seperti itu. Kita langsung ke examples. Examples. Number 1, you come to my house every day. Ini ada kalimat you come to my house every day. Kemudian ada kalimat nomor 2, Tom came to my house yesterday. Kemudian ada nomor 3, Joe has already come to my house. Nah, ketiga kalimat ini menggunakan verb yang sama, yaitu datang, come. Nomor 1, come. Kemudian nomor 2 ada came. Nomor 3 come lagi. Nah, kita jelaskan ya note-nya. Yang untuk nomor 1, you come to my house every day. Nah, come di sini ini merupakan verb 1. Karena kenapa? Karena tensesnya you come to my house every day adalah simple present tense. Jadi harus menggunakan verb 1 atau present verb. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian yang nomor 2, Tom came to my house yesterday. Nah, ini menggunakan verb came. Kenapa? Karena tenses yang digunakan adalah simple past tense. Tom came to my house yesterday. Nah, verbnya came adalah verb 2, past verb. Oke. Kemudian nomor 3, Joe has already come to my house. Nah, tenses yang digunakan adalah present perfect tense. Ya, Joe has already come to my house. Nah, come di sini merupakan verb 3 atau past participle. Oke, jadi berbeda ya antara nomor 1, 2, dan 3. Ini tensesnya berbeda, verbnya juga berbeda. Nomor 1 menggunakan verb 1, nomor 2 menggunakan verb 2, dan nomor 3 menggunakan verb 3 atau past participle. Seperti itu. Okay, any questions, guys? If you have any question, please write down on the column comment below. Okay, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.